Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk membahas salah satu soundcard yang baru masuk nih. Ini adalah soundcard eksternal Solo King V17. Harganya cukup lumayan, sekitar 250.000. Tapi kalau kita lihat nih soundcardnya, dia hampir mirip-mirip dengan soundcard eksternal L8 yang pernah gua review nih sebelumnya ya. Bentuknya hampir-hampir sama, tapi dari perbedaan harganya cukup lumayan. Yang L8 ini harganya sekitar Rp150.000, jadi perbedaannya sekitar Rp100.000. Oke, kita langsung aja ke box soundcardnya. Di sini bisa kalian lihat ada soundcard itu sendiri, yaitu soundcard V17 dengan dua varian warna, yang putih hitam dan putih merah. Kebetulan yang gua pilih itu adalah putih merah. Kemudian di bagian bawahnya tidak ada apa-apa lagi, dan ini mainstream banget ya untuk boxnya. Kita langsung aja ke dalamnya nih. Dalam boxnya ada apa aja? Oke, yang akan kalian dapat pastinya satu soundcard kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian dua kabel. Kok ada dua ya? Biasanya kan ada tiga. Di sini cuma dapat dua kabel dan kertas panduan. Kita kepinggirkan terlebih dahulu aja si boxnya. Kemudian kita keluarin ini dari plastik soundcardnya. Untuk buku panduan atau kertas panduan bisa kalian baca ya di sini penggunaannya lah. Jadi sama seperti kebanyakan soundcard lainnya untuk penggunaan dan spesifikasi produk. Kemudian yang gua heran kenapa kabelnya cuma dapat dua. Biasanya ada tiga nih, yang AUX, USB ini ada dua, kemudian chargernya satu. Jadi kalau misalkan pengen pakai dua smartphone ya otomatis harus beli lagi kabel AUX ini ya. Nah, kita ke unit yang paling utama, yaitu soundcard eksternal Solo King V17. Ini bentuknya benar-benar sama banget seperti soundcard L8 dan build quality-nya dari full plastik, baik bagian atas, kanan, kiri, depan, bawah. Terus bobotnya cukup lumayan berat lah, nggak terlalu kopong ya. Dan untuk build quality dari knob konsolnya, yang atasnya itu dia terbuat dari full plastik, sementara untuk tombol-tombol dia terbuat dari full silikon. Kita coba untuk nyalain aja ya. Kemudian soundcard ini pun sudah mendukung Bluetooth, dimana kalau kalian pengen pakai backsound atau accompany instrumen tinggal di input saja dengan menggunakan Bluetooth ya. Aktifkan Bluetooth di smartphone, nanti langsung bisa di pairing. Dan nanti bakalan gua cek hasilnya apakah latensi atau tidak. Untuk bagian atasnya sama seperti kebanyakan soundcard pada umumnya, dua knob control untuk mic dan echo yang ukurannya besar, kemudian 5 knob control untuk treble, bass, record, music, dan monitor. Kemudian ada sekitar 18 tombol untuk efek suara. Di sini macam-macam efek suara ya, dan efek reaksi. Efek suaranya ada sekitar 6, efek reaksinya ada sekitar 12. Oke, dan itu adalah bagian atasnya. Desainnya seperti ini, bisa kalian lihat. Kemudian di bagian bawahnya keterangan model V17 live soundcard dari Cina pastinya ya, dari Shenzhen Baoan. Kemudian untuk bagian interface-nya nih ya, ini minim banget untuk interface-nya ya, dengan harga 250.000. Apakah rekomend atau tidak ya? Karena di sini mic-nya cuma satu, jack 3,5 mm. Kemudian ada headset. Untuk headset yang punya dua inputan, untuk mic dan headset ini bisa diinput ke sini. Kemudian ada earphone. Ini ada untuk ngecas DC 5 volt atau ke komputer, laptop kalian, accompany instrumen, Live 1 dan Live 2. Oke, cuman segitu aja untuk spesifikasi luarnya. Lalu apakah kualitas suaranya bakalan jernih atau tidak? Karena harganya yang cukup lumayan mahal. Kita langsung aja coba untuk hasil suara dari soundcard eksternal V17 Solo King. So, let's find out and let's go. Oke, tes 1 2 3. Oke, kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan menggunakan soundcard eksternal Solo King V17 dengan mikrofon kancing dengan harga Rp5.000 dan direkam secara langsung menggunakan smartphone yang gue punya nih. Dan di sini posisi mikrofon berada di angka 12, di mana tidak maksimal ya hasil mikrofonnya untuk suaranya. Dan kedengaran di headset pun memang tidak terlalu jelas. Gue coba untuk besarkan terlebih dahulu nih. Oke, dan ini adalah posisi maksimal dari soundcard eksternal Solo King V17.
Dimana kalau gua ngomong agak sedikit ada noise-nya ya. Tes 1 2 3, kalian bisa dengar nggak? Pastikan menggunakan headset ya untuk mendengarkannya biar agak jelas. Dan di sini pun gue tidak membesarkan efek apapun, baik treble, bass, dan echo. Kemudian hasilnya suara seperti ini. Kemudian gue coba untuk besarkan treble. Oke, dan ini treble-nya setelah gue besarkan hasilnya jadi berubah ya. Bisa kalian dengar sendiri seperti apa untuk hasilnya. Ini treble-nya gue besarin, kemudian gue besarin juga bass-nya. Oke, dan ini hasil suaranya setelah mikrofon, treble, dan bass dibesarin. Cuman memang gue ngerasa ketika gue ngomong ada kayak decitan kayak gitu ya di headset ya. Dan ini noise-nya kerasa banget sumpah. Oke, dengan harga 250.000, apakah ini recommended atau tidak ya? Solo King V17. Kita coba untuk besarkan echo-nya. Oke, dan ini adalah echo-nya setelah gue besarkan, dan hasilnya seperti ini bisa kalian dengar. Untuk echo-nya sendiri bisa dibilang cukup kencang. Jadi tidak terlalu kecil untuk echo-nya. Kemudian noise-nya pun jadi hilang ya ketika echo-nya dinyalain. Oke, dan itu adalah hasilnya. Kita coba untuk menggunakan smartphone yang kedua gua punya untuk company instrumen. Kita coba pasangin aja ini soundcard Bluetooth-nya V17. Oke, ini udah kepasang ya. Kita coba untuk aktifin salah satu lagu yang gue punya dan pastinya tidak enak. Ini ya. Musiknya belum gue besarin. Oke, cukup lumayan kedengeran, enak di headset setelah gue nyalain. Kita coba sistem dodge-nya dinyalain ya. Oke, dan ini adalah sistem dodge-nya ketika dinyalain, jadi suara backsound-nya mengecil, kemudian gua diam. Untuk dapat menyentuh wajah, apakah waktu yang akan menjawab semua itu? Oke, ini gue kecilin ya, dan itu adalah hasilnya cukup lumayan, tidak latensi. Kemudian dengan efek-efek yang lain kita coba. Ini adalah efek MC, masih tetap nyala. Oke, ini adalah dengan efek MC, suaranya jadi lebih enak ya. Kalau misalkan kalian beli soundcard ini, pastikan menggunakan efek MC saat sedang recording, jadi suaranya lebih enak. Kemudian ini adalah efek shockwave, jadi lebih lepas. Ini efek elimination, dimana kayaknya itu penahan noise. Ini pitch bend. Ini pitch bend, suara-suara efek dewasa anak kecil. ya. Kemudian di sini adalah ada efek elektro ya, sama seperti kebanyakan soundcard pada umumnya ya. Oke, ada 1 2 3 untuk efek-efek lainnya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal Solo King V17. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ini bagus atau tidak, apalagi dengan harga yang cukup mahal? Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal Solo King V17 Live Soundcard. Kalau gua pertama kali tadi nyobain, memang hasil mic-nya tanpa menggunakan echo, treble, bass ada sedikit suara cekit-cekit gitu ya kalau kita ngomong. Kemudian noise-nya pun agak kerasa banget. Tapi kalau misalkan echo-nya diaktifin, treble-nya diaktifin, apalagi kalau dengan tombol MC, itu noise-nya jadi lebih tidak terasa gitu, jadi hilang. Apalagi ada sistem elimination, dia bisa meng-cut noise yang masuk. Kemudian untuk harga sendiri yang gua sayangkan itu harganya terlalu mahal, harganya sekitar 250.000. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang L8, dia jauh banget untuk harganya, itu bedanya sekitar 100.000. Tapi dari segi desain, kemudian dari segi suara yang pernah gua dengar sih L8 dia tidak terlalu buruk lah untuk hasil suaranya, hampir-hampir sama, tapi memang di bawah soundcard eksternal V17 ini. Lalu menurut kalian seperti apa nih? Apakah ini recommended atau tidak dengan harga Rp250.000? Tapi menurut gua kayaknya enggak deh. Oke, dan sekian review dari gua tentang soundcard eksternal Solo King V17 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like.
Jika kalian tidak suka silahkan di dislike saja, tapi jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng di pinggir icon subscribe. Gue Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.